Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku 10 UPW SMK Sahid Surakarta, kita menginjak ke semester genap ini akan mempelajari tentang bagaimana memahami organisasi kepariwisataan nasional, regional, dan internasional. Apa aja yang akan kita bahas? Mari kita lihat di PowerPoint ini. Pengertian organisasi kepariwisataan atau disebut juga tourist organization adalah suatu perhimpunan badan usaha yang bertujuan menyamakan visi, misi, dan kegiatannya untuk memajukan organisasi dan mengembangkan usaha pariwisata dalam ruang lingkup baik itu nasional, regional, maupun internasional. Kategori organisasi kepariwisataan atau disebut juga tourist organization terbagi menjadi dua. Yang pertama itu Government Tourist Office, adalah organisasi kepariwisataan yang dibentuk oleh pemerintah sebagai suatu badan yang diberi tanggung jawab mengenai pengembangan dan pembinaan kepariwisataan pada umumnya, baik pada tingkat nasional, regional, maupun lokal. Seperti halnya di Indonesia, contohnya yaitu secara nasional kepariwisataan berada di bawah Direktorat Jenderal Pariwisata. Di tingkat provinsi berada di bawah Dinas Pariwisata Daerah atau Diparda, atau Kantor Wilayah Pariwisata dan Dinas Pariwisata Daerah atau Diparda tingkat 2. Sedangkan yang kedua itu Private Tourist Office, adalah organisasi kepariwisataan yang merupakan asosiasi-asosiasi macam-macam kelompok perusahaan yang merupakan partner atau rekanan bagi Government Tourist Office di Indonesia. Contohnya Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Association of Indonesia Travel Agent atau disebut ASITA, Indonesian National Association of Civil Aviation atau disebut INACA, atau Indonesia National Shipping Association atau disebut INSA, dan lain-lainnya. Hampir kebanyakan negara di dunia mempunyai suatu organisasi kepariwisataan nasional, namun status wewenang dan tanggung jawab berbeda-beda tergantung dari politik yang dianut dan corak perekonomian negara yang bersangkutan. Ada 3 faktor yang menentukan berhasilnya pengembangan pariwisata sebagai suatu industri. Pertama, tersedianya objek dan daya tarik wisata, yaitu segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tujuan. Yang kedua, adanya fasilitas accessibility, yaitu prasarana dan sarana berhubungan dengan segala fasilitas sehingga memungkinkan para wisatawan mengunjungi suatu daerah tujuan. Yang ketiga, tersedianya fasilitas amenities, yaitu sarana kepariwisataan yang dapat memberikan pelayanan pada wisatawan selama dalam perjalanan wisata yang akan dilakukan. Selanjutnya, secara umum, fungsi suatu organisasi kepariwisataan nasional diantaranya yang terpenting adalah sebagai lembaga yang bertanggung jawab tentang maju mundurnya pariwisata sebagai suatu industri di negara tersebut. Yang kedua, lembaga yang bertanggung jawab tentang perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan promosi kepariwisataan baik yang lingkup lokal, ruang lingkup nasional maupun internasional.
Yang ketiga, merupakan badan yang harus bertanggung jawab untuk mengadakan penelitian, terutama memperbaiki produk yang telah ada dan mengembangkan produk baru sesuai dengan permintaan pasar. Yang keempat, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan departemen yang banyak kaitannya kegiatan pariwisata. Yang kelima, merupakan badan yang mewakili negara dalam kegiatan kepariwisataan internasional. Yang keenam, merupakan badan yang bertanggung jawab dan berkewajiban menyebarluaskan arti dan pengertian pariwisata pada masyarakat luas, terutama arti pentingnya bagi perekonomian bangsa dan pembangunan daerah. H. Robinson dalam bukunya Geography of Tourism mengatakan bahwa fungsi yang umum dan organisasi kepariwisataan paling sedikit hendaklah mempunyai fungsi sebagai berikut: melakukan penelitian aspek-aspek yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata secara berkelanjutan, memberikan dan menyebarluaskan arti penting pariwisata sebagai suatu industri, memberikan informasi dan melakukan kegiatan penerangan di luar negeri, membuat peraturan dan menentukan standar hotel dan restoran sebagaimana yang lazim dalam dunia kepariwisataan, melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri pariwisata, mengadakan pemasaran, melakukan promosi dan propaganda ke luar negeri, melakukan dan mengadakan hubungan kerjasama dengan kegiatan kepariwisataan internasional, mengembangkan dan membina daerah-daerah tujuan wisata yang potensial untuk dikembangkan, membuat perencanaan, mengambil kebijaksanaan yang berhubungan dengan pengembangan dan penelitian pemasaran serta promosi. Tujuan organisasi kepariwisataan menciptakan iklim atau suasana yang lebih baik dalam kegiatan kepariwisataan, meningkatkan kerjasama antar anggota, memanfaatkan daerah tujuan wisata secara maksimal untuk kepariwisataan, meningkatkan dan membangun industri pariwisata sebagai kontribusi pembangunan ekonomi, meningkatkan kemakmuran secara menyeluruh, hak asasi manusia dan kebebasan dasar untuk semua tanpa memandang perbedaan suku, ras, bahasa, agama, dan jenis kelamin. Nama-nama organisasi kepariwisataan sangatlah banyak, baik itu di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Organisasi kepariwisataan merupakan wadah yang berfungsi untuk memperlancar kegiatan usaha wisata, seperti informasi, kerjasama antar, dan lain sebagainya, sekaligus menjadi tempat untuk saling berbagi bagi kalangan dunia wisata. Untuk selanjutnya, organisasi kepariwisataan internasional. Di sini ada apa aja sih? Ada United Nations World Tourism Organization atau UNWTO, merupakan organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai badan intergovernment dan menangani isu-isu kepariwisataan global dan promosi. Dan selanjutnya World Travel and Tourism Council atau WTTC merupakan koalisi global lebih dari 100 orang top eksekutif dari seluruh sektor pariwisata di dunia. International Air Transport Association atau IATA merupakan organisasi seluruh perusahaan penerbangan internasional dengan tujuan utama menyederhanakan dan memperlancar arus orang dan barang dari satu jalur penerbangan ke jalur penerbangan lain di suatu negara. Yang keempat, ada International Civil Aviation Organization atau ICAO, merupakan organisasi pemerintahan untuk mempromosikan penerbangan sipil internasional terkait dengan masalah keselamatan penerbangan.
Untuk selanjutnya, organisasi kepariwisataan regional ada apa aja sih? Di sini ada Pacific Area Travel Association atau PATA, merupakan organisasi non-profit yang bertujuan untuk mengembangkan dan mempromosikan dan melancarkan perjalanan ke dan dari wilayah kawasan Asia Pasifik. Yang kedua ada European Travel Commission atau ETC, kolaborasi antara 31 badan atau kantor atau dinas pariwisata negara Eropa, atau National Tourism Organization. Organisasi Kepariwisataan Nasional Indonesia ada apa aja? Di sini ada Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Association of Indonesian Tour and Travel Agency atau disebut juga ASITA. Terus ada HPI atau Himpunan Pramuwisata Indonesia. Ada juga Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia atau PUTRI. Gabungan Pengusaha Wisata Bahari dan Tirta Gahawistri. Terus selanjutnya ada Aspindo, Asosiasi Perusahaan Impresariat Indonesia. Ada Himpunan Penulis Pariwisata atau HPP, Association Kawasan Pariwisata Indonesia atau AKPI, Masyarakat Pariwisata Indonesia atau MPI, Hotel Human Resort Managers Association atau HHRMA. Itu tadi organisasi kepariwisataan nasional Indonesia ya. Show of materi saya ambil dari internet dan juga dari buku. Internet itu ada 2 di sini. Terus buku itu enggak dari Mangatas Siringo-Ringo tahun 2017, Kepariwisataan Medan, penerbitnya Erlangga. Selanjutnya, untuk tugas memahami organisasi kepariwisataan nasional, regional, dan internasional ini, silahkan anak-anakku sekalian buatlah PowerPoint atau PPT mengenai klasifikasi organisasi kepariwisataan nasional, regional, dan internasional beserta deskripsinya, tujuan organisasinya apa saja, berdiri sejak kapan, di daerah mana berdirinya, dan anggotanya siapa saja. Silahkan mengerjakan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin banyak sekali kekurangan atau sesuatu yang kurang pas, silahkan ditambahkan atau dikurangi. Dan ini materi awal di semester genap, silahkan nanti seluruh tugas yang sudah dikerjakan bisa langsung diunggah di akun GCR yang telah saya share. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.